Bu, kita jangan pulang ke rumah. Kalimat itu terlontar dari anakku dengan wajah pucat dan suara bergetar. Aku tidak pernah melihat dia setakut itu. Dan apa yang kutemukan setelahnya, mengubah seluruh hidupku. Sebelum masuk ke cerita, tulis kotamu sekarang. Aku ingin tahu dari kota mana kalian menonton kisah ini. Sore itu, langit tampak seperti sedang menahan sesuatu. Awan menggantung berat, seakan menyimpan rahasia yang enggan jatuh sebagai hujan. Aku baru saja memarkir mobil di depan kampus tempat anakku kuliah. Sudah 21 tahun usianya, tapi sore itu tatapannya membuatnya tampak jauh lebih muda, seperti anak kecil yang baru saja melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihatnya. Ia berdiri di dekat tangga gedung fakultas, tubuhnya kaku, kedua tangannya meremas ujung tas dengan begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Begitu matanya menangkap keberadaanku, ia langsung berjalan cepat, hampir berlari, lalu membuka pintu mobil dan duduk tanpa sepatah kata. Aku menoleh, menunggu ia bercerita. Tapi ia malah menarik napas panjang, seperti mencoba mengusir sesuatu dari dadanya. Baru setelah beberapa detik yang terasa panjang, ia menoleh dan berkata dengan suara yang lirih namun penuh getaran yang menghunjam jantungku. Bu, kita jangan pulang ke rumah. Aku tidak langsung mengerti. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa penjelasan, tanpa konteks. Namun membawa beban seolah ia sedang menyampaikan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar permintaan singgah di tempat lain. Aku memeriksa wajahnya. Tak ada luka, tak ada bekas apapun, tapi ketakutannya nyata. Mata itu seperti telah menangkap sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Ada apa? Tanyaku, mencoba terdengar tenang. Tapi suaraku sendiri terdengar rapuh. Ia memalingkan wajah ke jendela, seolah tak sanggup menjelaskan. Jemarinya mengetuk-ngetuk lututnya, kebiasaan lamanya ketika sedang gelisah. Aku menunggu. Meski tubuhku kaku, aku tahu memaksa bukan pilihan. Aku hanya ingin ia merasa aman untuk bicara. Setelah beberapa lama, ia menarik napas lagi, kali ini lebih panjang. Bu, tolong percaya sama aku. Kita, jangan pulang dulu. Hanya itu. Tidak ada tambahan. Tidak ada detail. Tapi di antara patahan napasnya, aku menangkap sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kekhawatiran biasa. Ia takut. Bukan takut karena membayangkan sesuatu, tapi takut karena sudah melihat sesuatu. Dadaku mulai terasa sesak. Lalu muncul rasa bersalah yang tiba-tiba menyergap. Apakah aku selama ini terlalu sibuk? Terlalu percaya bahwa segala sesuatu baik-baik saja di rumah? Terlalu yakin bahwa rumah, tempat yang seharusnya menjadi perlindungan, masih aman untuk ditinggali? Mobil terasa semakin sempit. Hingga akhirnya aku menyalakan mesin dan bertanya perlahan. Kalau kita tidak pulang, kita mau kemana dulu? Ia menatapku sebentar. Ada rasa gentar di sana. Rasa yang membuatku ingin memeluknya dan memastikan ia tidak sendirian menghadapi apapun yang sedang membebaninya. Kemana saja, asal bukan ke rumah. Aku mengangguk, meski dalam hati bergolak. Kata-katanya menyisakan kekosongan, namun pada saat yang sama juga mengandung peringatan yang tidak bisa kuabaikan. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sesuatu yang membuatnya takut pulang. Kami melaju perlahan keluar kompleks kampus. Di kaca spion, aku melihat ia meremas ujung bajunya. Kamu lihat apa di rumah? Tanyaku hati-hati. Ia menggigit bibir. Nanti aku jelaskan, Bu. Cuma, tolong percaya sama aku dulu. Di titik itu, aku tahu apapun yang ia lihat pasti cukup serius hingga membuat seorang pemuda dewasa kehilangan ketenangannya. Aku ingin memaksanya bicara, tetapi ada ketulusan dalam suaranya yang membuatku memilih untuk menahan diri. Sore itu, entah mengapa, aku memutuskan untuk mendengarkan nalurinya dulu. Kami berjalan tanpa tujuan pasti, hanya mengikuti arah jalan hingga akhirnya memasuki kawasan taman kota. Pohon-pohon yang berjajar seolah mengawasi kami, sementara kursi-kursi taman kosong menunggu cerita yang mungkin tak pernah siap untuk diungkapkan. Mobil berhenti, dan ia langsung menyandarkan kepala ke sandaran kursi, menutup mata sejenak. Aku bisa merasakan tubuhnya sedikit gemetar. Bukan karena dingin,
tapi karena sesuatu yang jauh lebih menekan. Aku memegang tangannya. Kamu sama ibu. Apapun yang terjadi, kita hadapi bareng-bareng. Ia membuka mata perlahan, menatapku seperti seseorang yang baru saja menemukan pijakan di tengah kekacauan. Namun tatapannya masih menyisakan misteri yang belum terucap. Misteri yang akan menyeret kami pada sesuatu yang jauh lebih besar dari dugaan. Sore itu, aku belum tahu apapun. Tapi dari cara ia menggenggam tanganku semakin erat, aku mulai sadar satu hal. Apapun yang ia lihat, sudah cukup untuk mengubah arah hidup kami. Taman kota sore itu terasa jauh lebih sunyi dibanding biasanya. Hanya ada deru angin yang menggoyang dedaunan, seolah ikut berbisik tentang sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Langit yang memudar dari jingga ke abu-abu membuat suasana semakin menekan. Seperti alam pun ikut menahan napas menunggu sesuatu meledak dari dalam diam. Aku dan anakku duduk di salah satu bangku taman yang sedikit tersembunyi di balik pohon besar. Dari luar, mungkin kami hanya terlihat seperti ibu dan anak yang sedang beristirahat setelah hari panjang, tetapi di antara kami ada kegelisahan yang menebal, memenuhi udara hingga rasanya sulit bernapas. Anakku menunduk sejak kami duduk. Wajahnya tersembunyi di balik rambut yang sedikit berantakan karena angin. Ia belum mau bicara banyak, tapi dari cara tubuhnya kaku dan bahunya sedikit bergetar, aku tahu ada sesuatu yang terus menghantui pikirannya. Aku menatapnya pelan. Nak, kamu bisa cerita kapanpun kamu siap. Ibu di sini. Ia tidak langsung menanggapi. Jari-jarinya memainkan resleting tas, lalu berhenti, lalu kembali bergerak. Pola gelisah yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Biasanya ia orang yang paling tenang di rumah, yang paling bisa mengingatkanku ketika aku terlalu cemas akan hal-hal kecil. Tapi sore itu semuanya terbalik. Ia yang terguncang, dan aku yang berusaha menjadi batu kuat tempat ia bersandar, meski sebenarnya batuku sendiri sedang retak di dalam. Setelah beberapa menit berlalu dalam kebisuan yang membuat dada terasa semakin sesak, akhirnya ia mengangkat wajah. Mata itu merah. Bukan karena menangis, tapi karena menahan sesuatu. Ketakutan, kemarahan, kekecewaan, semuanya bercampur. Bu, suaranya serak. Aku dengar ayah, suami ibu, sejak siang telepon seseorang. Aku nggak tahu dia ngomong sama siapa. Tapi, nada bicaranya beda. Bukan kayak biasanya. Aku menggenggam tangannya. Meminta ia melanjutkan tanpa harus memaksanya. Ia menarik napas panjang sambil memalingkan wajah ke arah danau kecil di tengah taman. Dia ngomong sambil mondar-mandir di halaman. Suaranya rendah banget, tapi aku dengar beberapa kalimatnya. Ada yang dia bilang, semua harus selesai hari ini. Terus dia bilang, jangan sampai ketahuan. Dan yang paling bikin aku nggak nyaman, dia bilang, setelah ini, aku bebas. Kata terakhir itu menghantamku lebih keras daripada yang kukira. Aku bebas. Kalimat yang seharusnya sederhana, tapi dalam konteks yang ia dengar berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Anakku menatapku, dan mata itu menyimpan rasa bersalah, seolah ia merasa telah membawa beban terlalu berat kepadaku. Bu, aku nggak mau bikin ibu takut. Tapi waktu dengar kata, bebas, aku merasa dia nggak bicara tentang pekerjaan atau urusan luar. Nada suaranya kayak orang yang mau melepaskan sesuatu. Meninggalkan sesuatu. Ia berhenti sejenak. Suaranya melemah. Dan entah kenapa, perasaanku langsung bilang kalau sesuatu itu adalah kita. Sebagian diriku ingin menolak pikiran itu mentah-mentah. Suamiku memang tidak selalu hangat. Tapi selama ini tidak pernah terlihat tanda yang menunjukkan ia ingin pergi. Kami punya rumah yang nyaman, rutinitas yang lumayan stabil, dan kehidupan yang tampak baik-baik saja. Namun, detik itu juga, aku sadar satu hal, anakku bukan tipe orang yang akan melebih-lebihkan sesuatu. Jika ia berkata nada suamiku berbeda, maka memang ada yang berbeda. Makanya aku tadi bilang jangan pulang. Lanjutnya, aku takut. Bukan takut karena sesuatu yang bakal terjadi sama aku. Aku takut terjadi apa-apa sama ibu. Aku nggak tahu kenapa, tapi firasatku benar-benar jelek. Ucapannya membuat tenggorokanku tercekat.
Aku ingin menenangkannya. Tapi bibirku keluh. Firasat buruk bukan hal yang bisa diabaikan begitu saja. Khususnya ketika datang dari seseorang yang selama ini selalu rasional. Angin sore bertiup pelan, menggerakkan daun-daun yang jatuh di jalan setapak, seakan mengiringi ketakutan yang mulai tumbuh di antara kami. Aku menyandarkan tubuh ke sandaran bangku, mencoba menahan getaran kecil di ujung jari. Ada dorongan kuat dalam diriku untuk langsung kembali ke rumah, untuk memastikan semua baik-baik saja, untuk menghancurkan segala kekhawatiran ini. Tapi di sisi lain, ada suara kecil yang menahan, suara yang sejak tadi berbisik bahwa ada sesuatu yang memang tidak beres. Anakku kembali menunduk. Bu, aku cuma butuh ibu percaya sama aku dulu. Aku mungkin gak tahu semuanya. Tapi aku tahu ada yang berubah dari cara dia bicara. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Dan aku nggak mau kita lengah. Aku memegang bahunya dan menariknya ke dalam pelukan. Ia kaku sesaat sebelum akhirnya mengendur. Kepalanya bersandar di bahuku. Rasanya seperti memeluk seseorang yang baru saja berlari dari sesuatu yang menakutkan. Aku percaya, bisikku. Ibu percaya sama kamu. Di dada. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, campuran antara takut, marah, dan bingung. Namun jauh di bawah semua itu, ada dorongan kuat untuk menjaga anakku, siapapun yang mencoba merusak hidup kami. Sore itu, kami tetap duduk di bangku taman untuk waktu yang lama. Tidak ada kata-kata setelahnya. Hanya keheningan yang semakin padat. Keheningan yang menandai bahwa sesuatu sudah berubah sejak ia mendengar percakapan itu. Dan tanpa kami sadari, keheningan itu sedang menuntun kami menuju sesuatu yang akan mengubah hidup kami berikutnya. Meski sekarang kami belum tahu apa. Saat matahari tenggelam, aku tahu satu hal. Kami tidak bisa tinggal diam. Tapi untuk memutuskan langkah berikutnya, kami harus lebih dulu menguatkan diri. Langit mulai menggelap ketika aku dan anakku akhirnya memutuskan untuk bangkit dari bangku taman. Angin malam membawa hawa dingin yang menyusup ke tulang. Tapi dingin itu tidak seberapa dibandingkan ketegangan yang menggelayuti langkah kami. Keputusan untuk kembali ke rumah bukan diambil karena kami yakin semuanya aman, melainkan karena tidak mungkin kami duduk diam lebih lama tanpa kejelasan. Anakku duduk di sebelahku dalam mobil, memeluk dirinya sendiri seakan mencoba menahan ambruknya perasaan yang sejak tadi ia sembunyikan. Dari sudut mataku, aku bisa melihat ia menatap keluar jendela tanpa fokus. Seakan pikirannya sedang menelusuri kemungkinan-kemungkinan buruk yang tidak ia sanggup ucapkan. Aku ingin menyentuh bahunya, ingin memberi rasa tenang, namun tanganku sendiri bergetar. Aku harus bisa menahan ketakutan ini supaya ia punya tempat untuk bersandar. Kita cuma lihat dari luar, kataku pelan, mencoba menjaga ketegasan dalam suaraku. Kalau ada apa-apa yang aneh, kita pergi lagi. Tidak perlu masuk. Ia mengangguk, meski jelas ragu. Bu, kalau nanti kita lihat sesuatu yang beda, tolong jangan panik dulu, ya. Aku tersenyum tipis meskipun hatiku tidak kuat. Ibu akan coba. Sepanjang perjalanan, jalanan terasa lebih sunyi dari biasanya. Padahal ini jam ketika orang umumnya pulang. Lampu-lampu rumah berdiri berbaris. Namun entah kenapa semua terasa lebih jauh dan dingin. Aku tidak tahu apakah dunia memang berubah atau hanya pikiranku yang dipenuhi bayangan kelam yang belum jelas bentuknya. Ketika mobil berbelok masuk ke komplek rumah kami, perasaan aneh langsung menyergap dadaku. Rumah-rumah yang biasanya terasa akrab mendadak seperti mengawasi dari balik jendela gelap mereka. Aku menurunkan kecepatan, dan setiap meter yang aku lewati menambah beban di dadaku. Rumah kami akhirnya terlihat dari kejauhan. Lampunya menyala. Itu bukan hal aneh, kecuali aku ingat benar sebelum menjemput anakku tadi, aku mematikan semua lampu. Aku orang yang selalu memastikan itu. Keteraturan kecil itu selalu membuatku merasa tenang. Dan sekarang lampu itu menyala terang, seolah seseorang benar-benar ingin rumah terlihat hidup dari luar. Anakku langsung tegak, tubuhnya menegang. Bu, itu, dia pulang. Aku tidak menjawab. Tenggorokanku seperti terhalang sesuatu. Aku mematikan mesin mobil beberapa meter sebelum rumah agar suara tidak menarik perhatian siapapun di dalam. Jangan keluar dulu, bisikku.
Kami duduk beberapa detik, menunggu. Tidak ada suara mencurigakan dari luar rumah. Tapi rasa tidak aman itu justru semakin kuat. Aku sendiri tidak tahu apakah kecemasan ini wajar atau hanya ketakutan yang dipicu oleh cerita anakku. Yang jelas, naluriku mulai memberontak, meminta aku tetap waspada. Akhirnya aku memberanikan diri membuka pintu perlahan. Anakku mengikuti dari belakang. Kami melangkah tanpa suara, menyusuri sisi rumah tetangga agar tidak langsung terlihat dari jendela depan. Setiap langkah terasa seperti menapaki sesuatu yang rapuh, seakan tanah bisa retak kapan saja hanya dengan tekanan kecil. Kami tiba di dekat pagar samping rumah, tempat yang tersembunyi oleh tanaman perdu yang sengaja kutanam untuk privasi. Dari situ, kami bisa melihat sebagian ruang keluarga melalui jendela yang tirainya sedikit terbuka. Saat aku mengintip, dadaku langsung mencelos. Suamiku ada di dalam. Ia berjalan terburu-buru, mondar-mandir dari ruang keluarga ke kamar bekerja, seperti seseorang yang sedang mengejar waktu. Ia memegang ponsel di satu tangan dan menggenggam sesuatu di tangan lainnya. Anakku merapat di sampingku. Nafasnya terhenti sejenak. "Bu, koper itu," bisiknya pelan. Aku menoleh. Benar saja. Di tengah ruang tamu, tepat di tempat kami biasanya meletakkan keranjang baju bersih, ada sebuah koper besar berwarna gelap. Bukan hal aneh kalau seseorang membawa koper, kecuali koper itu adalah koper yang biasanya ia pakai saat bepergian jauh, bukan perjalanan 1 atau 2 hari. Aku tahu persis karena koper itu sering ia simpan di lemari atas. Dan aku tidak pernah melihatnya dikeluarkan tanpa alasan jelas. Butuh beberapa detik untuk memahami apa yang kulihat. Suamiku tidak tampak seperti seseorang yang baru pulang dari luar. Ia tampak seperti seseorang yang sedang bersiap pergi. Mengemasi sesuatu. Mempersiapkan keberangkatan. Dia mau pergi. Suaraku hampir hilang. Anakku menelan ludah. Ekspresinya campuran antara marah, bingung, dan takut. Kelihatannya, iya, Bu. Tapi dia kelihatan buru-buru banget. Kayak dia takut ketinggalan sesuatu. Kami kembali mengintip. Suamiku membuka koper itu dan memasukkan sesuatu dengan gerakan tergesa. Ia bolak-balik mengambil baju, sepatu, beberapa perangkat kecil, bahkan map tebal yang hanya ia sentuh saat urusan penting. Tidak ada satupun barang kami. Tidak ada pakaian anakku. Tidak ada sesuatu yang menunjukkan ia berencana membawa keluarga dalam keberangkatan mendadak ini. Dadaku terasa seperti diremas. Ada rasa dikhianati yang menusuk perlahan, bukan karena aku tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi karena hal ini ia lakukan tanpa sepatah kata pun, tanpa aba-aba, tanpa ruang untuk aku bersiap. Seolah kami tidak pernah ada dalam rencananya. Aku memegangi pagar untuk menahan tubuhku. Anakku langsung menangkap lenganku agar aku tidak limbung. "Bu, pelan-pelan." Suara itu lembut, tapi ada getaran di dalamnya. Ia takut aku ambruk, tapi ia juga sama bingungnya. Aku memandang kembali ke arah jendela. Suamiku kini duduk di sofa, membuka laptopnya dengan tergesa. Wajahnya tegang, bukan cemas, tapi seperti seseorang yang sedang memastikan sesuatu berjalan sesuai rencana. Adegan itu membuat bulu kuduku berdiri. Rasanya ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang ia sembunyikan. Sesuatu yang tidak mungkin hanya tentang pekerjaan. Sesuatu yang menjelaskan kenapa anakku merasa firasatnya begitu buruk. Dan tanpa kami sadari, apa yang kami saksikan dari balik jendela itu hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam, yang perlahan akan menyeret kami pada kenyataan yang tak pernah kami bayangkan sebelumnya. Namun malam itu, kami belum tahu apapun. Kami hanya tahu satu hal. Suamiku sedang bersiap kabur. Dan ia tidak berniat mengajak kami. Dari balik jendela samping yang kacanya sedikit buram, aku melihat suamiku kembali berdiri. Gerakannya cepat, gelisah, seperti seseorang yang sedang memadamkan api yang menyala di dalam dirinya. Koper besar yang tadi terbuka kini berada di samping sofa, dan ia berkutat mengambil beberapa benda lagi dari lemari kecil dekat rak buku, lemari yang biasanya tidak pernah ia sentuh jika tidak ada urusan besar. Anakku berdiri sangat dekat denganku, napasnya menempel di bahuku, terlalu tegang untuk memberi jarak.
Aku bisa merasakan getaran kecil dari tangannya yang mencengkeram lenganku. Seolah ia takut jika terlepas sedikit saja maka aku akan jatuh. Tapi kenyataannya, aku memang hampir jatuh. Hanya pemandangan itu saja sudah cukup membuat duniaku seperti retak. Kami berdua sama-sama terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Yang ada hanya tatapan yang terpaku pada sosok lelaki yang selama ini kami pikir kami kenal. Lelaki yang kami percaya sebagai kepala keluarga, meski tak terlalu hangat, tapi tetap kami anggap bagian dari hidup kami. Sekarang, melihatnya bergerak seakan-akan rumah ini miliknya seorang, seolah-olah kami bukan bagian dari hidupnya, membuat dada terasa diremas dari dalam. Ia membuka laci-laci meja kerja. Satu persatu isi lacinya ia keluarkan, map biru, map merah, map yang berisi dokumen-dokumen penting. Beberapa amplop kecil. Sebuah kotak hitam yang selalu ia simpan dengan hati-hati. Ia tidak pernah meninggalkan benda itu di tempat terbuka, dan hari itu, ia memasukkannya ke dalam koper tanpa ragu. Anakku bergumam lirih. Bu, itu dokumen keluarga. Kenapa dia ambil semua? Kenapa dia nggak ambil sebagian saja? Aku menelan ludah, mencoba mencari jawaban yang tidak menyakitkan. Tapi tidak ada satupun yang terasa masuk akal. Mungkin dia butuh untuk urusan kerja? Jawabku, meski suaraku sendiri goyah dan aku tahu alasan itu terlalu tipis untuk dipercaya. Anakku menoleh, menatapku dengan wajah yang penuh luka. Kalau urusan kerja, kenapa harus sembunyi-sembunyi kayak gini, Bu? Aku tidak bisa menjawab. Perlahan, aku menarik napas panjang. Udara malam terasa dingin di paru-paru, dan semakin aku melihat suamiku bergerak seperti itu, semakin aku yakin ada sesuatu yang tidak hanya sekadar rencana perjalanan mendadak. Ini bukan perjalanan. Ini pelarian. Pertanyaan paling menyakitkan terlintas begitu saja. Sejak kapan ia merencanakan ini? Kaki suamiku melangkah cepat ke arah meja makan. Ia mengambil dompetnya, beberapa kunci cadangan, dan, yang membuatku tertegun, amplop putih yang disembunyikannya di balik vas bunga. Aku bahkan tidak tahu amplop itu ada di sana. Ia membuka amplop itu sebentar, memastikan isinya, lalu memasukkannya ke koper. Wajahnya tegang. Rahangnya mengeras. Ia tampak seperti seseorang yang sedang berlomba dengan waktu. Anakku menghela napas gemetar. Bu, dia kelihatan kayak orang yang gak mau buang satu detik pun. Kayak dia takut ketahuan siapapun. Keheningan kami bukan sekadar ketakutan. Itu adalah keheningan dua manusia yang sedang menyaksikan sebagian kenyataan hidupnya runtuh tanpa bisa berbuat apa-apa. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku. Namun yang kulihat justru potongan-potongan ingatan. Bagaimana pagi tadi ia berangkat tanpa pamit, bagaimana beberapa minggu belakangan ia lebih sering pulang larut malam, bagaimana ia mulai sering menyimpan ponsel terbalik agar layarnya tidak terlihat. Semua hal kecil itu yang selama ini kuanggap remeh kini menyatu membentuk gambaran yang lebih jelas. Anakku tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Bu, lihat itu. Aku membuka mata. Suamiku kini duduk di depan laptopnya. Jari-jarinya bergerak cepat di atas keyboard. Ia membuka halaman riwayat transaksi bank. Aku tidak bisa melihat angka-angkanya dari kejauhan, tetapi dari ekspresinya yang mengeras, aku tahu ia sedang memastikan sesuatu. Ia menatap layar seperti mengecek apakah rencananya berjalan sempurna. Dan seolah mengonfirmasi semua ketakutan kami, ia menggerakkan kursi sedikit ke samping, memberikan kami sudut pandang yang lebih jelas. Saldo rekening keluarga. Kosong. Tidak ada sisa. Anakku memegang mulutnya, menahan suara terkejut yang hampir pecah. Matanya membesar, penuh kejutan dan kekecewaan yang menyesakkan. Bu, itu tabungan kita semua. Aku tidak mampu berkata-kata. Perasaan seperti tertusuk dari banyak arah merambat dari dada hingga ke tengkuk. Tabungan yang selama ini kami kumpulkan bersama. Uang yang digunakan untuk sekolah anakku, kebutuhan rumah, rencana masa depan, hilang begitu saja, masuk rekening lain yang tidak kukenal. Dan suamiku tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Tidak ada ragu dalam gerakannya. Tidak ada penyesalan.
Tidak ada tanda ia sedang melakukan sesuatu yang melibatkan keluarga. Ia tampak seperti seseorang yang sedang menutup bab lama dan membuka bab baru sendirian. Aku menahan air mata yang mulai memanas. Aku tidak pernah membayangkan akan menyaksikan pemandangan seperti itu. Tidak pernah terlintas bahwa seseorang yang tinggal satu atap denganku bisa membuat keputusan sepenting itu tanpa sepatah kata pun. Beberapa menit kemudian, suamiku menutup laptopnya, berdiri, dan melihat koper itu dengan pandangan puas, seperti semua rencananya telah lengkap. Anakku berbisik, "Bu, dia benar-benar mau ninggalin kita." Suara itu pecah, dan dalam hitungan detik, hatiku ikut pecah. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak. Aku ingin menghentakkan kaki dan memaksa segala hal buruk ini tidak nyata. Tapi tubuhku kaku, hanya mampu berdiri terpaku dalam diam yang menusuk. Malam itu, aku dan anakku tidak berani bergerak. Kami hanya berdiri di balik jendela, menyaksikan hidup kami berubah bentuk tanpa kami sempat bersiap. Dan ketika suamiku kembali menutup koper itu dengan gerakan mantap, aku tahu sesuatu dalam diriku ikut tertutup. Sesuatu yang selama ini aku percaya. Sesuatu yang tidak akan pernah kembali seperti semula. Aku tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan pijakan sampai malam itu. Saat aku dan anakku berdiri membeku di balik jendela, menatap koper besar yang tergeletak di tengah ruang tamu seperti bukti tak terbantahkan bahwa hidup kami sedang dipisahkan diam-diam, aku merasa tanah di bawahku bergerak mundur sedikit demi sedikit. Suamiku, lelaki yang selama ini tidur di ranjang yang sama denganku, makan di meja yang sama, berbagi rumah yang sama, mengemasi hidupnya tanpa memasukkan satupun jejak kami. Tidak ada baju anakku. Tidak ada pakaian milikku. Tidak ada dokumen pernikahan. Tidak ada foto keluarga. Tidak ada hal yang mencerminkan bahwa ia pernah membangun rumah bersama kami. Berulang kali aku mencoba membujuk pikiranku untuk mencari penjelasan lain. Mungkin ia hanya memindahkan barang? Mungkin itu hanya koper cadangan? Mungkin ia akan memasukkan pakaian kami nanti? Tapi kenyataannya terlalu telanjang dan dingin. Ia mengemasi hidupnya sendiri. Tanpa kami. Aku melihatnya membuka koper kembali. Ia menata pakaian lipatannya yang rapi, kemeja kerja, celana bahan, kaos favoritnya yang tidak pernah ia pakai kalau keluar bersama kami karena ia bilang warnanya terlalu mencolok. Lalu jaket abu-abu yang hanya ia gunakan saat perjalanan jauh. Sepatu kulit yang ia rawat dengan penuh kesabaran. Semua benda itu ia susun dengan ketelitian seseorang yang tidak ingin meninggalkan apapun yang penting baginya. Aku ingin membenci benda-benda itu. Pakaian yang dulu kuhampiri sambil mencium harum deterjen. Sepatu yang dulu sering kutaruh di teras agar mengering lebih cepat setelah hujan. Bahkan jaket yang dulu kubetulkan resletingnya. Tapi bagaimana mungkin aku membenci sesuatu yang pernah jadi bagian dari rutinitas keluarga kami? Anakku menatap isi koper itu dengan raut wajah yang sulit aku jelaskan. Ada kekecewaan, ada kemarahan, tapi di balik itu ada sesuatu yang lebih dalam. Rasa dikhianati yang membuat seseorang kehilangan arah. Bu, dia nggak nyiapin apapun buat kita. Suaranya pecah, pelan. Seperti seseorang yang bicara sambil menahan diri agar tidak berteriak. Aku mengangguk pelan. Ibu tahu. Itu saja yang bisa kukatakan. Karena kata-kata lain tidak mampu keluar. Suamiku kembali ke meja kerja. Mengambil sebuah kotak kecil berwarna perak. Itu kotak aksesori. Biasanya berisi barang-barang yang punya nilai pribadi atau nilai finansial yang lumayan. Ia memasukkannya tanpa ragu. Tidak ada satupun barang kami yang ia simpan dengan cara sama. Aku menelan getir. Sesuatu yang pahit merayap dari dadaku ke tenggorokan. Rasanya seperti menyaksikan seseorang mencabut akar rumah kami, helaian demi helaian, hingga tidak menyisakan apapun kecuali tanah kosong. Ia kemudian mengambil dompet kulit yang kuhadiahkan beberapa tahun lalu. Dompet yang ia pakai setiap hari, yang pernah ia bilang akan awet karena pemberian dari orang yang ia percaya. Ironis sekali mengingat sekarang ia menggunakannya untuk meninggalkan orang itu. Setelah memasukkan dompet itu, ia meraih album kecil dari rak. Album itu milikku. Album berisi foto-foto perjalanan pertamaku dengan anakku sebelum ia masuk kuliah. Album yang kubuat sendiri, kuisi dengan catatan-catatan kecil di pinggir fotonya.
Tapi suamiku bahkan tidak membuka album itu. Ia hanya memindahkannya ke samping untuk memberi ruang pada map dokumen miliknya. Album itu tersingkir. Seperti kami. Jantungku terasa diperas hingga sulit bernapas. Aku ingin masuk dan bertanya langsung. Kenapa? Aku ingin meminta penjelasan, sekecil apapun. Aku ingin tahu apa salahku, apa salah anakku, apa salah keluarga kecil yang kami bangun bersama. Tapi malam itu, aku hanya berdiri di balik jendela, penonton dalam cerita hidupku sendiri. Suamiku menutup koper itu dengan gerakan mantap. Bunyi klik dari resleting yang ditarik perlahan terdengar lebih keras daripada suara angin malam. Bunyi itu seperti garis batas antara masa lalu dan sesuatu yang akan ia lakukan setelah meninggalkan rumah ini. Anakku menggenggam tanganku lebih kuat dari sebelumnya. Bu, dia pergi. Benar-benar pergi. Buat selamanya. Pertanyaan itu seperti pisau tumpul yang masuk pelan-pelan ke dada. Bukan menyakitkan karena tajamnya, tapi karena perlahan merobek sesuatu di dalam. Aku tidak tahu, jawabku jujur. Aku tidak ingin memberinya harapan palsu. Tapi aku juga tidak sanggup mengatakan bahwa dari semua yang kami lihat malam itu, dari setiap gerakan suamiku, dari isi koper yang hanya berisi hidupnya sendiri, jawabannya hampir pasti ya. Ada jeda hening antara kami. Hening yang terasa seperti ruang kosong di antara dinding rumah yang mulai kehilangan maknanya. Hening yang memisahkan kenyataan dari keinginan untuk percaya bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Namun tidak ada kesalahpahaman di dalam koper itu. Hanya ada satu kenyataan. Ia tidak berniat membawa kami masuk ke dalam rencananya. Kami tidak ada dalam peta hidup barunya. Kami bukan tujuan, bukan bagian, bahkan bukan pertimbangan. Malam itu, aku merasakan sesuatu di dalam diriku patah. Perlahan. Namun jelas, seperti suara tak terdengar dari kaca yang retak di dalam jiwa, yang tidak terlihat oleh mata tapi terasa setiap kali aku menarik napas. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Aku hanya tahu satu hal. Koper itu adalah bukti paling jelas bahwa kami sudah tidak berada di hatinya. Dan dari balik jendela samping itu, aku berdiri bersama anakku, menahan ambruk, sambil menyadari bahwa apa yang kami lihat hanyalah permukaan dari sebuah luka yang lebih dalam yang belum kami sentuh. Detik demi detik berlalu di hadapan kami, dan setiap gerakan kecil suamiku terasa seperti pukulan baru yang menghantam dada. Setelah koper itu tertutup rapi, ia berdiri sejenak, mengamati ruang tamu seolah memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Seolah rumah ini bukan tempat ia kembali, melainkan tempat yang hendak ia tinggalkan untuk selamanya. Aku belum bisa bernapas lega ketika tiba-tiba ponselnya berdering. Suara dering itu menggema di dalam rumah. Nyaring, tajam, dan entah mengapa membuatku merinding. Biasanya ia hanya memakai nada getar jika di rumah. Malam itu tidak. Nada dering itu terlalu keras, terlalu terbuka. Seperti ia menunggu panggilan tertentu dan ingin memastikan ia mendengarnya bahkan dari ujung rumah sekalipun. Anakku menahan napas. Ia melirikku. Dan aku tahu kami berpikir hal yang sama. Ini bukan telepon biasa. Suamiku menatap layar ponselnya sebentar, lalu menghela napas pelan. Ekspresi wajahnya berubah. Ia bukan terlihat panik atau cemas. Justru sebaliknya, ada sesuatu yang seperti lega. Ia mengangkat telepon itu. Ya, katanya dengan suara lirih. Namun cukup jelas terdengar sampai aku bisa membedakan nadanya. Nada itu berbeda dari nada yang ia gunakan ketika berbicara denganku. Lebih lembut, lebih hati-hati, lebih penuh sesuatu yang tak ingin kubayangkan. Ia berjalan sedikit menjauh dari koper, berdiri di dekat jendela lain. Tubuhnya menghadap ke arah lampu ruang tamu sehingga aku bisa melihat garis wajahnya dengan lebih jelas. Ada tegang yang longsor dari bahunya. Seakan panggilan ini adalah kunci yang ia tunggu untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Aku memegang lengan anakku, merasakan ketegangan di tubuhnya yang semakin meningkat. Ia mencondongkan tubuh, berusaha menangkap tiap kata. Lalu kata-kata itu keluar. Tenang, mereka tidak akan curiga. Kalimat itu masuk ke telingaku seperti petir yang memecah langit. Jantungku melompat dan kemudian jatuh begitu cepat hingga aku merasa mual.
Mereka tidak akan curiga. Siapa? Mereka. Yang ia maksud? Kami. Keluarganya sendiri? Suamiku melanjutkan. Suaranya semakin rendah tapi tetap jelas. Besok rumah ini akan jadi milikmu sepenuhnya. Anakku langsung memandangku dengan mata membelalak. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan suara yang nyaris meluncur keluar. Aku sendiri. Rasanya seluruh tubuhku hilang kekuatan. Lututku melunak, dan aku harus berdiri lebih dekat ke pagar samping agar tidak jatuh. Kata-kata itu seperti memutus sesuatu di dalam kepalaku. Rumah ini, milik siapa? Bukan aku. Bukan anakku. Suaranya terdengar lagi. Hampir berbisik tetapi tetap menusuk. Aku sudah urus semua. Tidak akan ada masalah. Kalimat itu menghancurkan harapan kecil yang tadi sempat muncul, bahwa mungkin ia hanya akan pergi sementara. Kalimat itu seperti menandai bahwa rencananya sudah matang. Sudah ia siapkan jauh lebih lama daripada yang kami duga. Anakku menggenggam ujung bajuku begitu kuat hingga kainnya berkerut. Suaranya pecah ketika ia berbisik. Bu, rumah ini mau dia kasih ke siapa? Aku tidak sanggup menjawab. Napasku patah-patah. Kata-kata suamiku terus bergema dalam kepalaku seperti gema di ruang kosong. Rumah ini milikmu sepenuhnya. Bukan sesuatu yang diucapkan pada mitra bisnis. Bukan sesuatu yang diucapkan untuk keluarga jauh. Itu kalimat yang terlalu personal. Suamiku diam sejenak. Lalu ia berkata sesuatu yang membuatku merasa seperti dipukul oleh gelombang besar yang datang dari arah tak terduga. Aku nggak akan bawa mereka. Sudah waktunya. Suaranya terhenti sejenak. Lalu lanjut dengan tekanan halus yang membuat bulu kuduku berdiri. Kita mulai hidup baru. Anakku menatapku. Suaranya pecah. Bu, dia bicara sama perempuan lain, ya? Aku tidak menjawab. Tidak mampu. Tapi aku tahu ia benar. Suamiku tidak sedang bicara pada rekan kerja atau saudara. Cara ia menata intonasi, cara ia menenangkan, cara ia memastikan segala sesuatu berjalan lancar, itu bukan bahasa profesional. Itu bahasa seseorang yang sedang merencanakan hidup bersama orang lain. Seseorang yang sudah lama ia sembunyikan. Aku merasakan udara di sekelilingku semakin tipis. Dunia terasa seperti menyempit. Menjadi ruang kecil yang dipenuhi pengakuan tanpa suara. Dalam rumah itu, ia tersenyum kecil. Senyum yang tidak pernah ia berikan lagi padaku dalam waktu lama. Senyum yang tidak pernah aku sadari sudah hilang. Senyum yang ia berikan bukan pada kami, tapi pada seseorang yang hidupnya akan menjadi tujuannya berikutnya. Anakku hampir menangis. Ia tidak tahu harus menumpahkan emosinya dalam bentuk apa. Ia bukan anak kecil lagi, tapi malam itu, ia merasakan sesuatu yang bahkan orang dewasa pun tidak selalu siap hadapi. Kehilangan sosok ayah bukan karena kematian, tetapi karena pengkhianatan. Bu, dia bahkan gak ragu. Katanya dengan suara rendah. Kayak kita ini gak pernah ada. Aku mengusap bahunya, tetapi sentuhan itu terasa kosong. Bukan karena aku tidak sayang padanya. Justru karena aku terlalu sayang, namun tidak punya cara untuk menghapus luka yang baru saja ia lihat. Suamiku menutup telepon dengan gestur tenang. Ia tidak tergesa lagi. Tidak gelisah lagi. Panggilan itu menandai bahwa semuanya sudah ia pastikan. Bahwa tidak ada lagi yang perlu ia khawatirkan. Ia meletakkan ponsel di meja, duduk, dan menghela napas panjang. Napas seorang lelaki yang merasa beban besar telah selesai dipikulnya. Sementara aku dan anakku justru baru memikul beban itu. Malam itu, suamiku tidak tahu bahwa dua pasang mata sedang menyaksikan semuanya. Ia tidak tahu bahwa setiap kata yang ia ucapkan telah membuka pintu kebenaran yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Ia hanya tahu satu hal. Besok, ia akan bebas. Dan kami, di balik jendela itu, merasa seperti sedang kehilangan segalanya dalam satu malam. Setelah telepon misterius itu, tubuhku terasa semakin berat. Ada sesuatu yang menekan dadaku, bukan hanya karena kata-katanya, tetapi karena cara ia mengucapkannya. Tenang, terencana, penuh kepastian seolah rumah ini tak pernah menjadi tempat yang berarti baginya. Ia berjalan masuk ke kamar,
Mungkin untuk mengambil barang terakhir sebelum pergi lagi. Saat langkahnya menjauh, aku dan anakku mundur perlahan dari jendela. Ayo, kita menjauh dulu, bisikku. Suara sendiri terdengar seperti gema jauh. Tanpa tenaga, kami bergerak melintasi sisi rumah menuju halaman depan. Bayangan malam membuat setiap sudut terasa lebih asing. Lampu jalan redup, dan hanya suara dedaunan yang bergesekan yang menemani langkah pelan kami. Tidak ada pembahasan, tidak ada kekuatan untuk itu. Kami hanya mengikuti naluri yang membawa kami menjauh dari jendela agar suamiku tidak melihat keberadaan kami. Saat kami tiba di dekat kotak pos kecil yang menempel di pagar depan, aku baru sadar bahwa isinya sedikit terbuka. Hampir seperti ada seseorang yang lupa menutupnya rapat. Kotak pos itu adalah tempat yang selalu kuperiksa setiap sore, karena biasanya berisi tagihan, selebaran, atau paket kecil. Tapi hari itu aku melupakan rutinitas itu sepenuhnya. Anakku menunjuknya. Bu, itu kebuka. Hanya satu kalimat, tapi cukup untuk menarik perhatianku. Ada kekhawatiran di suaranya. Mungkin karena apapun terasa bisa menjadi ancaman di malam itu. Aku mendekat perlahan, meraih tutupnya, dan membuka kotak itu sepenuhnya. Ada satu surat. Amplop putih tebal, tanpa nama pengirim, tanpa stempel kantor pos, tanpa tulisan apapun di bagian depan. Kosong seolah sengaja dikosongkan agar tidak menarik perhatian. Dan itu justru membuatnya semakin mencurigakan. Apa itu, Bu? Tanya anakku dengan suara pelan. Aku mengeluarkan amplop itu dengan hati-hati. Tangan rasanya bergetar halus. Tetapi aku memaksakan diri agar surat itu tidak jatuh. Amplop itu dingin saat ku pegang. Seperti baru saja diletakkan di sana. Tidak ada lipatan. Tidak ada tanda-tanda sudah dibuka. Seolah benar-benar baru keluar dari tangan seseorang. Aku membaliknya. Tidak ada nama kami. Tidak ada alamat. Hanya kertas kosong. Tapi bagian belakang memiliki bekas lem yang masih tampak terlalu rapi. Seperti seseorang yang menutupnya dengan sangat hati-hati. Aku menatap anakku. Kita buka. Ia mengangguk. Bu, apapun itu, kayaknya penting. Dengan napas pelan, aku membuka amplop itu. Suara kertas yang terlepas dari lem terdengar lebih keras dari biasanya. Mungkin karena malam terlalu sunyi atau mungkin karena hatiku terlalu gelisah. Di dalamnya ada satu berkas tebal, dilipat 3. Aku membuka lipatannya perlahan. Begitu tulisan di bagian atas terlihat, jantungku berhenti sesaat. Bu, itu apa? Tanya anakku, melihat ekspresiku yang tiba-tiba mengeras. Aku tidak langsung menjawab. Aku membaca sekali lagi untuk memastikan mataku tidak salah menangkap. Tertulis jelas. Surat persetujuan penjualan rumah. Sertifikat nomor. Diikuti detail rumah kami. Lengkap dari luas tanah hingga letaknya. Kedua kaki rasanya kehilangan kekuatan. Aku terhuyung sedikit. Dan anakku langsung menangkap lenganku. Bu, kenapa? Apa itu? Dunia seperti memadat di sekelilingku. Udara terasa semakin tipis. Membuatku sulit mengambil napas panjang. Aku memandang anakku dengan mata yang berat, lalu menyerahkan surat itu padanya. Ia membacanya, dan dalam hitungan detik wajahnya berubah. Bu, ini, bukannya harus ditandatangani kedua pihak? Ibu sama ayah. Aku mengangguk pelan, hampir tak bersuara. Ya, harusnya begitu. Anakku mengambil lembaran kedua. Lalu lembaran ketiga. Dan semakin ia membaca, aku melihat sesuatu jatuh dari matanya. Bukan air mata, tapi kepercayaannya pada seseorang yang ia panggil ayah selama bertahun-tahun. Bu, ini tanda tangan ayah. Tanganku refleks menutup mulutku. Di bagian paling bawah, tertulis tanda tangan suamiku. Jelas, tegas, tanpa keraguan sedikit pun. Hanya tanda tangannya. Tidak ada ruang untuk tanda tanganku. Tidak ada kolom kosong untukku atau anakku. Seolah rumah ini hanya miliknya seorang. Seolah kami bukan pemiliknya. Seolah kami bukan bagian dari apapun dalam keputusan itu. Anakku meremas lembaran itu, namun tidak merobeknya. Ia hanya terlalu terpukul untuk mengendalikan emosinya. Bu,
Dia jual rumah ini tanpa izin ibu. Aku merasa dunia benar-benar runtuh. Rumah yang selama ini kami rawat bersama. Rumah yang kami bangun sedikit demi sedikit dari tabungan yang dikumpulkan bertahun-tahun. Rumah yang menjadi tempat pertama anakku pulang setelah ia menjadi mahasiswa. Rumah itu sudah tidak menjadi milik kami lagi. Tanpa satupun kabar. Tanpa satupun diskusi. Tanpa satupun rasa hormat. Hanya tanda tangan. Hanya pengkhianatan. Angin malam bertiup lebih kencang, membawa suara pintu rumah yang tertutup dari dalam. Mungkin suamiku kembali ke ruang tamu atau bersiap keluar lagi. Tapi aku tidak bisa memikirkan itu sekarang. Surat di tangan anakku adalah bukti yang jauh lebih keras daripada semua yang kami lihat dari balik jendela. Aku meraih wajah anakku, memegang kedua pipinya agar ia melihatku dengan jelas. Nak, tidak apa-apa. Kita akan cari jalan. Tapi suaraku bergetar dan tidak stabil. Aku berusaha keras terdengar kuat. Tetapi anakku tahu aku sedang berjuang untuk tetap berdiri. Ibu, rumah kita, Bu, bisiknya patah. Iya, jawabku, dan air mata akhirnya jatuh tanpa bisa aku cegah. Itu rumah kita. Dan malam itu, di depan pagar rumah yang tidak lagi terasa seperti milik kami berdua merasakan kenyataan pahit itu. Seseorang yang seharusnya menjaga kami, justru memilih meninggalkan kami bersama reruntuhan keputusannya sendiri. Setelah menemukan surat penjualan rumah itu, aku dan anakku hanya berdiri mematung di depan pagar. Dunia terasa terlalu sunyi untuk menampung kenyataan yang baru saja kami temukan. Aku tidak tahu bagaimana tubuhku masih mampu bergerak setelah semua itu. Setelah mengetahui bahwa rumah yang selama ini menjadi tempat kami berteduh telah dijual tanpa izin, tanpa bicara, tanpa mempertimbangkan masa depan kami. Namun ketika lampu ruang tamu tiba-tiba mati, dan hanya cahaya dapur yang tersisa, aku sadar bahwa suamiku mungkin telah masuk ke kamar atau hendak pergi lagi. Itu memberi kami celah kecil, celah untuk memeriksa rumah. Meski takut, meski sakit, ada bagian dari diriku yang ingin tahu seberapa jauh pengkhianatan itu berjalan. Aku menatap anakku. Kita masuk, tapi pelan-pelan. Kita pastikan dia nggak lihat. Anakku mengangguk, meski napasnya terdengar tak stabil. Bu, kalau ada apa-apa, kita kabur. Senyum pahit muncul di bibirku. Iya, nak, kita cuma lihat sebentar. Dengan hati-hati, kami membuka pintu pagar dan melangkah menuju pintu samping rumah. Jalan setapak yang biasanya ku kenali kini terasa seperti lorong asing yang tidak menyambut kami. Rumput yang tumbuh miring ke arah angin malah mengusap kaki kami, tetapi rasanya seperti ada sesuatu yang mendesak kami untuk kembali. Sesuatu yang mengatakan ini bukan rumahmu lagi. Tanganku menggenggam gagang pintu samping. Pintu itu tidak terkunci. Aku menelan ludah. Dia lupa ngunci. Atau mungkin ia merasa tidak perlu. Karena tidak terpikir sedikit pun bahwa ada seseorang yang akan masuk tanpa sepengetahuannya. Kami melangkah masuk. Rumah itu hening. Terlalu hening. Biasanya ada bunyi jam dinding, atau suara televisi kecil yang ia biarkan menyala sebagai latar, bahkan ketika tidak menonton. Sekarang, tidak ada apa-apa. Seakan rumah itu sengaja dikosongkan dari kehangatan. Aku menyalakan lampu kecil dekat meja makan. Cahaya kuning lembut itu langsung mengungkapkan sesuatu yang membuatku menahan napas. Beberapa barang kami hilang. Bukan barang berharga. Justru barang-barang yang punya nilai emosional. Vas kecil pemberian almarhumah ibuku menghilang dari atas meja. Selimut rajut yang dulu kubuat saat anakku kecil tidak ada lagi di rak. Beberapa frame foto keluarga tak ada di tempatnya. Seolah-olah seseorang sudah mulai merapikan rumah. Bukan untuk kami, tetapi untuk orang lain. Anakku berjalan perlahan ke arah ruang tamu. Bu, lihat ini. Aku menyusulnya. Dan pandangan pertama yang menyambutku adalah aroma wangi yang sama sekali tidak berasal dari rumah kami. Aroma lembut, manis, seperti parfum perempuan yang mahal. Parfum yang tidak pernah kupakai. Parfum yang tidak pernah ada di rumah ini. Aroma itu menyelimuti ruang tamu, seakan-akan seseorang baru saja duduk di sofa, atau baru saja meletakkan scarf di sana. Dadaku langsung sesak. Bu,
Itu bau siapa? Tanya anakku. Suaranya tajam menahan sakit. Aku tidak menjawab. Aku tidak bisa. Aroma itu menjawab pertanyaan sebelum aku sempat membuka mulut. Aku berjalan ke meja makan, mencoba mencari sesuatu untuk menjelaskan keadaan ini, penanda, bukti, apapun. Dan aku menemukannya. Sebuah catatan kecil. Kertas kecil berwarna krem, tertinggal di bawah mangkuk buah kosong. Tulisannya rapi, lembut, dan aku tahu dengan pasti, itu bukan tulisanku, bukan tulisan suamiku, bukan tulisan anakku. Tinta hitamnya membentuk huruf-huruf cantik dengan gaya yang terlalu anggun untuk seseorang yang terbiasa menulis cepat. Aku mengambil kertas itu. Tangan gemetar hebat. Kalimatnya singkat. Besok kita mulai hidup baru. Semua harus rapi. Jangan membuat masalah. Aku terpaku. Kata, kita, menusukku lebih dalam dari apapun yang terjadi hari itu. Itu bukan kata yang ia gunakan padaku sejak lama. Itu kata yang seharusnya hanya muncul dalam hubungan yang dekat. Hubungan yang terhubung melalui lebih dari sekadar percakapan. Hatiku seperti retak dengan suara yang bisa kudengar. Anakku memiringkan kepala, membaca tulisan itu dari samping, dan wajahnya langsung memucat. Bu, itu bukan buat kita. Aku mengangguk perlahan. Iya, bukan buat kita. Keheningan kembali menyelimuti rumah, tetapi berbeda dari sebelumnya. Ini keheningan yang menghakimi. Keheningan yang mengatakan bahwa ada seseorang lain yang lebih dulu tahu rumah ini akan berubah tangan. Aku meletakkan catatan itu di meja, tapi seperti ada magnet yang menarik mataku untuk terus membacanya lagi dan lagi. Besok kita mulai hidup baru. Kata-kata itu membuat perutku mual. Aku membayangkan suamiku berdiri di tempat yang sama saat membaca pesan itu, tersenyum kecil, seperti tadi saat menutup telepon. Anakku menjatuhkan diri ke kursi makan, menunduk dalam-dalam. Bu, kayaknya dia udah nyiapin semuanya lama. Sama, seseorang itu. Aku merasa seluruh duniaku bergeser. Tidak hanya karena ia berselingkuh. Bukan hanya karena rumah dijual. Tapi karena catatan kecil itu memberiku gambaran jelas bahwa kami telah digantikan tanpa kami sadari. Rumah kami sedang disiapkan untuk perempuan itu. Hidup baru mereka sedang dimulai dari reruntuhan hidup kami. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan gemuruh yang naik dari dalam jejeran tulang rusukku. Aku tidak ingin jatuh. Tidak malam itu. Tidak saat anakku ada di sampingku. Tapi Bu, anakku melanjutkan dengan suara yang pecah. Kenapa dia bisa tega sampai segininya? Aku memejamkan mata. Kadang, Nak, orang yang paling kita percaya, bisa berubah tanpa kita sadari. Ia memegang tanganku. Bu, kita harus apa? Aku menatapnya lama. Ada banyak jawaban yang berputar di kepalaku, tapi semuanya kosong. Rumah ini, yang selama bertahun-tahun penuh tawa, pertengkaran kecil, aroma masakan, suara langkah kaki, kini terasa seperti tempat yang sedang menunggu penghuni baru. Dan bukan kami. Aku menghembuskan napas perlahan. Kita harus kuat dulu. Anakku mengangguk meski matanya penuh air yang tidak ia biarkan jatuh. Ia tahu, sama sepertiku, bahwa mulai hari itu, tidak ada satupun yang akan sama lagi. Malam itu, rumah kami tidak tampak hancur. Tidak ada dinding yang roboh. Tidak ada kaca yang pecah. Tapi kehancuran itu terasa di udara. Terasa di setiap sudut ruangan. Terasa dalam catatan kecil yang bukan ditujukan kepada kami. Keheningan itu menjadi bukti paling menyakitkan bahwa rumah ini sudah mulai bukan rumah kami lagi. Rumah itu masih dipenuhi keheningan yang membatu. Aroma asing itu belum hilang, seolah menempel pada dinding yang selama ini menyimpan jejak hidup kami. Catatan kecil yang kutemukan di meja masih terbuka, seakan mengejek keberadaan kami yang ternyata sudah tidak termasuk dalam rencana siapapun. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba meredakan degup jantung yang terasa tak teratur. Tapi bagaimana mungkin aku bisa tenang setelah menemukan bukti bahwa rumah ini bukan untuk kami lagi? Bahwa suamiku telah menyiapkan hidup baru bersama seseorang yang bahkan tidak kukenal? Anakku berdiri dan menatap sekeliling rumah dengan tatapan kosong,
Seakan ia sedang melihat kembali seluruh kenangan masa kecilnya namun dengan warna yang sudah pudar. "Bu, ini semua kayak mimpi buruk," katanya. Suaranya lelah. Aku mengangguk. "Iya, nak. Dan kita belum bangun." Di tengah kekosongan itu, sebuah dorongan muncul dari dalam diriku. Dorongan untuk tahu. Aku sudah terlalu banyak diam sejak tadi. Terlalu banyak menerima kejutan tanpa perlawanan. Ada sesuatu di dalam rumah ini yang memanggil. Seperti suara kecil yang memintaku untuk mencari kebenaran yang selama ini disembunyikan dariku. Aku berjalan ke arah kamar kerja suamiku. Anakku mengikuti dengan langkah pelan. Pintu kamarnya sedikit terbuka. Seperti ia keluar tergesa-gesa. Lampu meja kerja masih menyala, menyorot tumpukan map yang belum tersusun kembali dengan rapi. "Apa kita boleh masuk?" tanya anakku. Aku menatap ruangan itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, kamar kerja suamiku terasa seperti ruangan asing yang mengintimidasi. Tidak ada sisa hangat di sana. Tidak ada tanda bahwa ruangan itu milik seseorang yang masih menghargai keluarga. "Tolong ikut ibu," jawabku pelan. Kami masuk. Bau kertas, tinta, dan debu bercampur, memberikan rasa pahit yang menempel di lidah. Aku melihat beberapa laci terbuka, beberapa map terbuka separuh, seolah ia sedang gerabak-gerubuk memilih mana yang harus ia bawa untuk melanjutkan hidup tanpa kami. Anakku mulai memeriksa lemari kecil di samping meja. "Bu, lacinya kebuka." Aku mendekat dan menatap isi laci itu. Beberapa dokumen penting berserakan, surat-surat kendaraan, slip pajak, beberapa kontrak kerja. Tapi ada satu kotak hitam kecil yang menarik perhatianku. Kotak itu tergeletak begitu saja, seakan ia lupa menyimpannya kembali karena terlalu terburu-buru. Aku meraih kotak itu perlahan. Anakku menahan napas. "Bu, itu apa?" "Kita lihat," jawabku. Aku membuka kotak itu. Isinya membuat napasku hilang. Ada beberapa kartu identitas di dalamnya. Tidak hanya satu, tapi 4. Semuanya memiliki foto suamiku. Wajah yang sama, tatapan yang sama, tapi dengan nama berbeda. Gaya rambut sedikit berbeda di tiap kartu. Tetapi wajah itu, aku mengenalnya terlalu baik untuk salah mengenali. Anakku terbelalak. "Bu, kok namanya beda semua?" Aku menarik kartu pertama. Nama, Rian Prasetyo. Tanggal lahir berbeda dengan yang ia berikan saat menikah denganku. Alamat di luar kota. Aku mengambil kartu kedua. Nama, Adrian Kartono. Foto dengan rambut lebih pendek, janggut tipis. Pekerjaan tertera, konsultan. Kartu ketiga. Nama, Wisnu Dharma. Alamat dekat bandara kota lain. Tanda tangan yang sedikit berbeda, tapi gestur garisnya sama. Tangan anakku menutup mulutnya. "Bu, dia punya identitas ganda? Atau lebih dari ganda?" Aku menatap kartu-kartu itu dengan dada yang berdenyut sakit. "Iya, nak." Kartu keempat berada paling bawah. Saat aku mengangkatnya, hatiku hampir berhenti. Nama yang tertera di kartu itu adalah nama yang tidak pernah aku dengar selama bertahun-tahun hidup dengannya. Nama yang tidak pernah ia sebut, tidak pernah muncul di dokumen kami, tidak pernah menjadi bagian dari cerita masa lalunya. Tapi foto di kartu itu, wajahnya tersenyum lebih lebar daripada senyum apapun yang pernah ia berikan padaku. Ada sesuatu di tatapan mata itu. Sesuatu yang hidup. Sesuatu yang bukan untuk keluarga ini. Anakku menelan ludah. Suaranya pecah saat ia berkata pelan. "Bu, selama ini kita tinggal sama siapa?" Pertanyaan itu menusukku dari dalam. Aku tidak bisa menjawab. Karena malam itu, aku benar-benar tidak tahu lagi siapa suamiku sebenarnya. Aku meneliti map-map yang berserakan, mencari apakah ada dokumen lain yang bisa memberi petunjuk. Dan di bawah tumpukan itu, aku menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah foto. Foto perempuan. Perempuan yang sama sekali tidak kukenal. Ia tersenyum, mengenakan gaun sederhana, berdiri di depan pintu apartemen yang berbeda dengan rumah kami. Di belakang foto itu, ada tulisan kecil dengan tinta hitam. "Untuk kehidupan baru kita. Aku sayang kamu."
Tanganku bergetar. Nak, lihat ini. Anakku mengambil foto itu. Wajahnya langsung memerah. Bu, itu, perempuan itu, yang nulis catatan di meja makan. Aku mengangguk pelan. Kemungkinan besar. Seketika aku merasa udara ruangan itu menekan dadaku. Ruangan yang dulu tempat suamiku bekerja, tempat ia menghabiskan waktu berjam-jam, kini terasa seperti ruang rahasia yang penuh kebohongan. Setiap sudut ruangan terasa seperti saksi bisu dari rencana yang perlahan ia susun. Setiap kertas, setiap map, setiap kartu identitas adalah bukti bahwa ia menjalani lebih dari satu kehidupan tanpa kami tahu. Suara anakku menggema di telingaku, penuh sakit yang dalam. Bu, dia punya hidup lain, keluarga lain, atau orang lain, bahkan nama lain. Aku memejamkan mata, menahan air mata yang sudah terlalu sering tertahan. Iya, nak, dan kita tidak pernah masuk dalam hidup yang dia pilih. Kebenaran itu jatuh seperti pecahan kaca. Kejam, tak bisa direkatkan kembali. Anakku duduk perlahan, hampir jatuh, memegang kepalanya. Bu, semuanya bohongan, ya? Dari awal. Aku duduk di sampingnya, memegang bahunya. Kita nggak tahu, nak, tapi yang pasti, dia bukan orang yang kita pikir selama ini. Ruangan itu terasa semakin sempit, seakan dinding-dindingnya menutup perlahan. Kami dikelilingi oleh bukti nyata bahwa suamiku, lelaki yang kupercayai, bukan hanya berencana pergi meninggalkan kami. Ia sudah meninggalkan kami sejak lama. Dalam pikirannya, dalam rencananya, dalam identitasnya. Yang tersisa di rumah ini hanyalah sisa-sisa kebohongan yang akhirnya terbongkar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku sadar. Yang pergi bukan sekadar suami. Yang hilang adalah sosok yang selama ini kuanggap keluarga. Sosok yang ternyata tidak pernah benar-benar ada untuk kami. Aku masih memegang kartu identitas suamiku, atau entah siapa dia sebenarnya, ketika suara pintu depan berderit pelan. Suara itu terdengar jelas dalam keheningan rumah, membuat jantungku dan anakku sama-sama terkejut. Kartu yang kugenggam hampir terlepas dari tanganku. Anakku langsung berdiri, tubuhnya tegang, matanya terarah ke arah pintu kamar kerja. Bu, dia pulang, bisiknya. Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena tekanan emosi yang menumpuk sejak awal malam. Aku merasakan hal yang sama. Ada campuran marah, bingung, takut, dan hancur yang bercampur menjadi satu. Tapi di atas semuanya, ada sesuatu yang membuatku berdiri tegak. Aku ingin jawaban. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa harus mendengar langsung dari mulutnya, meskipun jawabannya mungkin menghancurkan seluruh sisa yang tersisa dari hidup kami. Langkahnya terdengar mendekat. Pelan, tidak tergesa. Nada langkah orang yang merasa aman, nyaman, yakin bahwa hidupnya berada dalam kendali. Nada langkah seseorang yang tidak tahu bahwa kebenarannya baru saja runtuh. Aku menatap anakku. Ibu di sini. Apapun yang terjadi, kamu dekat ibu. Ia mengangguk, menahan napas. Pintu kamar kerja terbuka. Dan di sana ia berdiri. Suami yang selama bertahun-tahun kupanggil pasangan hidupku. Pria yang selama ini kuberikan rasa percaya tanpa sisa. Tapi malam itu, wajahnya terasa asing. Matanya tidak menunjukkan kehangatan, tidak punya rasa bersalah, dan tidak punya kebingungan. Justru ia terlihat terkejut, tapi bukan terkejut melihat kami. Ia terkejut karena rencananya terbongkar sebelum ia siap. Kenapa kalian ada di sini? Suaranya pelan, namun nada waspada itu tidak bisa ia sembunyikan. Aku menatapnya tanpa berkedip. Kita perlu bicara. Ia menelan ludah, lalu tersenyum kecil, senyum yang selama ini mungkin menipuku selama bertahun-tahun. Bicara apa? Kalian harusnya. Aku mengangkat tangan, menghentikannya berbicara. Lihat ini. Aku melempar 4 kartu identitas itu ke meja. Kartu-kartu itu jatuh berserakan, berhenti hanya beberapa sentimeter dari tangannya. Pandangan matanya berubah. Panik kecil muncul, tapi ia berusaha menutupinya.
Tangannya mengepal. Anakku melangkah maju. Napasnya berat. Ayah, ini siapa semua ini? Ia tidak menjawab. Ia hanya memandang anakku dengan tatapan yang berusaha ia jaga tetap tenang, tetapi gagal total. Sudut matanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan. Aku menatapnya langsung. Suaraku tidak lagi bergetar seperti sebelumnya. Sudah berapa lama kamu jalani hidup ganda kayak gini? Ia mengalihkan pandangan, matanya mencari jalan keluar dari situasi itu. Tapi kali ini tidak ada pintu manapun yang bisa menyelamatkannya. Tidak ada alasan yang bisa menyembunyikan 4 identitas berbeda, surat penjualan rumah, panggilan telepon yang penuh rahasia, dan catatan kecil dari perempuan lain yang tergeletak di meja kami. Aku bisa jelasin, katanya akhirnya. Suaranya pelan, nyaris seperti memohon. Tapi aku tidak percaya satupun nada dari kalimat itu. Jelaskan, jawabku singkat. Ia menghela napas panjang. Aku harus protek kalian. Ada hal-hal yang gak bisa kalian tahu. Ini semua buat. Jangan bohong. Anakku meledak. Suaranya bergetar hebat, tapi tegas. Kalau ini buat kita, kenapa rumah ini kamu jual tanpa izin ibu? Ia terdiam. Tidak ada jawaban. Kenapa kamu nyiapin hidup baru sama perempuan lain? Siapa dia? Kapan kamu mulai bohong? Kita ini apa buat kamu? Pertanyaan itu keluar begitu cepat dari mulut anakku, satu persatu, tanpa memberi ruang bagi suamiku untuk mengelak. Aku melihatnya mundur setengah langkah, bukan karena takut, tetapi karena tidak siap menghadapi kenyataan bahwa kami telah menemukan semuanya. Akhirnya, ia menatapku. Lama. Sangat lama. Ada sesuatu di matanya. Bukan rasa bersalah, bukan penyesalan, tapi semacam keputusan pahit yang sudah ia buat jauh sebelum malam ini tiba. Maaf, katanya pelan. Kata yang seharusnya menenangkan, tapi malah justru membuat dadaku seperti dihantam. Maaf? Ulangku. Itu saja. Ia menghela napas lagi. Kalian harusnya nggak tahu semua ini. Aku cuma mau pergi tanpa ribut. Hidup baru aku udah siap. Dan aku pikir itu yang terbaik. Hidup baru. Untuknya. Tanpa kami. Anakku mundur selangkah. Wajahnya seperti kehilangan cahaya. Jadi, kita ini cuma numpang lewat di hidup ayah. Ia menunduk. Tidak menjawab. Diamnya adalah pengakuan. Aku merasakan sesuatu di dalam diriku patah. Bukan karena ia mengkhianati. Bukan karena ia berbohong. Tapi karena ia sudah lama tidak menganggap kami sebagai bagian dari hidupnya. Aku menatapnya lama. Lalu berkata dengan suara yang tidak lagi goyah. Kamu boleh pilih hidup baru kamu. Kamu boleh pilih siapa saja. Tapi yang kamu lakukan ini bukan cuma meninggalkan kami. Kamu menghapus kami. Kamu hilangkan kami dari cerita kamu seolah kami nggak pernah ada. Ia membuka mulut, ingin bicara, tapi aku melanjutkan. Satu hal yang perlu kamu tahu, kami akan pergi dari hidup kamu mulai sekarang. Tapi bukan karena kamu membuang kami, tapi karena kami memilih untuk berdiri tanpa kamu. Anakku memegang tanganku. Kuat, tegas. Suamiku menunduk. Mungkin ia sadar semuanya sudah runtuh. Mungkin ia menyesal. Mungkin tidak. Tapi malam itu, kami tidak butuh penjelasan lagi. Semua sudah terlalu jelas. Ia bukan lagi rumah. Ia bukan lagi suami. Ia bukan lagi ayah. Ia hanyalah seseorang yang pernah kami kenal. Dan tidak akan kami kenali lagi setelah ini. Dan malam itu, di kamar kerja yang penuh kebohongan, aku dan anakku berdiri bersama, menyadari kebenaran terbesar dalam hidup kami. Terkadang, klimaks dari sebuah cerita bukanlah keputusan terbesar, melainkan keberanian untuk melepaskan seseorang yang tidak pernah benar-benar kembali.